Jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai tentang K3 ataupun keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini biasa kita tahu bermakna simbol seperti ini dari simbol K3. Nah, ini simbol ataupun lambang dari K3 sendiri ada maknanya. Yang pertama adalah yang bagian tengah, arti makna tanda palang artinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja ataupun PHK. Kemudian arti dari roda gigi yang bagian luar adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian arti dari warna putih, biasanya di lambang K3 sendiri ini warna dasarnya adalah putih atau backgroundnya warna putih, yang berarti adalah bersih dan suci. Kemudian arti dari warna hijau sendiri, nah ini kan warnanya hijau di lambang K3, yang berarti adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, kemudian dari gigi di luar ini kalau dihitung jumlahnya adalah 11, yang berarti adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi dasar hukum K3. Kemudian pengertian dari K3 sendiri adalah secara umum adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PHK atau penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan adalah pengertian dari K3. Dan yang selanjutnya adalah dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Ada beberapa dasar hukum dari K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Kemudian ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu adalah beberapa dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja. Nah, tujuan dari K3 sendiri adalah yang pertama adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Ini bisa dilihat juga contohnya seorang pekerja, dua orang pekerja menggunakan helm safety ataupun helm yang aman, yang tujuannya adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan si pekerja tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi ketika sumber produksinya digunakan secara aman dan efisien, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, ini ada insiden dari K3. Pengertiannya sendiri adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja ataupun PHK ataupun kefatalan dapat terjadi, termasuk insiden keadaan darurat. Nah, kemudian ini terbagi menjadi beberapa. Ini adalah contohnya adalah kecelakaan kerja. Insiden dari K3 adalah kecelakaan kerja yang pertama. Insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Ini dicontohkan pada gambar ada seseorang yang mengalami kecelakaan kerja, jatuh dari tangga, yang kemudian karena tidak menerapkan K3 dengan benar. Kemudian yang kedua adalah nirmas ataupun hampir celaka. Jadi insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun PHK ataupun kefatalan
Ini dinamakan near miss atau hampir celaka. Jadi yang belum sampai kefatalan, cedera dan lain-lain adalah near miss ataupun hampir celaka. Nah, ini setiap piramida kecelakaan kerja ya. Jadi setiap terjadinya satu kecelakaan fatal ataupun kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat dan bahan sebelumnya. Kemudian yang di dalamnya terdapat 600 near miss ataupun hampir celaka sebelumnya. Nah, ini penyebab dari kecelakaan kerja sendiri adalah ada beberapa penyebab dasar. Yang pertama adalah kurangnya prosedur ataupun aturan. Nah, kurangnya prosedur ataupun aturan sendiri ini biasanya adalah penyebab dasar. Misalkan ketika contohnya kita ingin menggerinda, itu ada aturan dan prosedurnya. Misalkan dia harusnya menggunakan kacamata melindung untuk melindungi mata dari percikan ataupun dari sisa gerinda, kemudian menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan supaya aman tidak terkena gerinda, kemudian juga menggunakan masker untuk melindungi menghirup serbuk dari sisa gerinda. Itu juga salah satu contoh prosedur ataupun aturan. Ini biasanya kurang dilaksanakan ya prosedur atau aturan tersebut. Kemudian juga kurangnya sarana. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepatuhan. Nah, ini juga ada penyebab tidak langsung. Ada yang pertama adalah faktor pekerjaan, kemudian yang kedua adalah faktor pribadi. Penyebab langsung ini adalah tindakan yang tidak aman, kemudian kondisi yang tidak aman, dan kemudian terjadi kecelakaan kerja karena dengan kontak dengan bahaya, dan yang kedua adalah kegagalan fungsi yang mengakibatkan kerugian. Yang pertama, kerugian bagi manusia bisa menyebabkan cedera, keracunan, PHK, penyakit bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian pada mesin ataupun alat terjadi kerusakan mesin ataupun alat. Dan yang ketiga adalah material ataupun bahan bisa tercemar, rusak, ataupun produk gagal. Kemudian pada lingkungan bisa menyebabkan lingkungan tercemar, rusak, dan terjadi bencana alam. Ya, mungkin itu saja dari materi dari K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.